الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبحريا خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأهل بيته وفروعه وجميع مشايخه أجمعين وخصوصا لروح العارف بالله القطب حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وأصوله وفروعه وجميع مشايخه أجمعين وجميع الفقهاء العاملين والمفسرين والمحدثين والمتكلمين وجميع أئمة الأربعة وجميع علياء التسعة وجميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع إخواننا وأخواتنا وجميع قراباتنا وأصدقائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصوم باب العبادة وجعل للصائم فرحتين فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وقال صلى الله عليه وسلم للجنة باب يقال له ريان لا يدخله إلا الصائمون وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun yuqalu lahur rayyan. Surga itu mempunyai pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Yakni pintunya orang-orang yang seger-seger. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak bisa masuk di pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumih. Orang yang berpuasa itu dijanjiin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa
dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan, sebagai pahalanya puasanya orang yang berpuasa. Jadi surga itu mempunyai pintu. Pintu yang disebut dengan Rayyan ini tidak bisa dimasuki kecuali bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dijanjii oleh Allah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan puasanya di bulan Ramadan. Jadi tidak bisa masuk di pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Khusus pintunya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi untung sekali bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan menjadi orang yang seger-seger masuk ke dalam surga melalui pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yaitu pintunya orang-orang yang seger-seger. Kalau di dunia berpuasa dalam keadaan haus, tapi akan ada harapan masuk ke dalam surga melalui pintu, yaitu yang disebut dengan pintu Rayyan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata Nabi, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kesenangan. Satu, gembira ketika berbuka puasa. Nomor dua, gembira, senang, bunga ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu kegembiraan di dunia, yaitu ketika berbuka puasa. Oh, luar biasa gembiranya. Kalau pada waktu hampir berbuka puasa itu sudah gembira. Belum berbukanya, belum berbuka puasa itu sudah sangat gembira. Apalagi ketika berbuka puasa. Apalagi yang dijadikan takjil atau berbuka puasa itu sesuatu yang enak-enak, tambah gembira. Yang nomor dua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan, kebungaan, kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Tentunya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Besok akan berjumpa dengan Allah, bisa melihat zatnya Allah dengan secara langsung. Dan itu adalah merupakan nikmat yang paling besar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat bisa melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaumu. Kata Nabi, setiap sesuatu itu ada pintunya. Apa saja ada pintunya. Rumah ada pintunya, musalla, masjid ada pintunya, kota juga ada pintunya. Ilmu juga ada pintunya, yaitu yang disebut dengan, kalau babul ilim itu adalah ya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa babul ibadah as-shaum, sedang pintunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah berpuasa.
Jadi puasa ini adalah merupakan pintunya ibadah. Seakan-akan Nabi itu bersabda begini, tidak bisa mencapai kepada ibadah-ibadah yang lain kalau tidak berpuasa. Sebab apa? Puasa adalah pintunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat, dengan haji dan ibadah-ibadah yang lain, tapi puasa di bulan Ramadan tidak berpuasa, padahal tidak ada uzur, kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur tidak masalah. Kalau tidak ada uzur tidak berpuasa, maka ibadah-ibadah yang lain ini untuk sampai ke sana tidak bisa. Kenapa? Karena tidak berpuasa. Sebab puasa itu adalah babul ibadah, pintunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu, kata Nabi, adalah ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, luar biasa. Tidurnya ibadah, apalagi ibadahnya zikirnya kepada Allah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, membaca sholawat di bulan Ramadan, tahajud di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Tidurnya saja itu ibadah, dicatat ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ibadahnya. Walhasil semua kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagaimana kata Nabi, idza dakhala syahru Ramadan, apabila sudah masuk bulan Ramadan, apabila sudah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Plong. Semua pintunya surga. Berapa pintunya surga? Pintunya surga itu ada 8. Semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu, keistimewaan datangnya bulan Ramadan, wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikunci semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup, digembok, dikunci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu semua. Jadi tidak ada setan-setan yang berkeliaran, itu tidak ada. Tidak ada, semua diikat sama Allah, dibelenggu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diikat, tapi dibelenggu. Kalau dibelenggu itu biasanya lebih parah daripada diikat. Wa nada munadin ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarr aqsir. Dan kata Nabi, di bulan Ramadan itu ada munadin, bisa dikatakan ada yang memberi undang-undang, ada yang memanggil-manggil. Bagaimana panggilannya? Ya baghiyal khair halumma, wahai orang yang mencari kebaikan,
orang yang gemar kebaikan, halumma, datanglah ke sini. Ibadah di bulan Ramadan, zikir kepada Allah di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, mumpung masih ada bulan Ramadan. Yang banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan, halumma, kata. Dan sebaliknya, wa ya baghiyasyarr aqsir. Dan hei orang yang mencari kejelekan, orang yang mau berbuat jelek, aqsir, pendekkan. Atau bisa dikatakan putuskan, jangan sampai berbuat sesuatu yang jelek di bulan Ramadan. Jadi orang yang mau berbuat baik dipersilahkan. Yang banyak berbuat baik, mencari kebaikan di bulan Ramadan. Tapi kalau kejelekan, jangan dulu, jangan. Eman. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah satu kali itu dilipat gandakan pahalanya sampai 1000 kali, bahkan bisa lebih dari 1000 kali, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Eman kalau di bulan Ramadan sering nganggur, apalagi sering mencit-mencit HP yang tidak ada gunanya, kecuali mencit HP untuk sesuatu yang baik, seperti pengajian kitab, seperti dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, atau hal-hal yang baik lainnya. Kalau sesuatu yang tidak ada gunanya, jangan dulu. Putuskan dulu. Jangan diteruskan kalau di bulan Ramadan. Pencetlah sesuatu yang baik. Eman kalau di bulan Ramadan, mumpung kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan diturunkan beberapa rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maghfirah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan hadza syahrul barakat, hadza syahru i'taqir riqab, hadza syahrul hasanat. Eman, mumpung kita berada di dalam bulan Ramadan, jangan sia-siakan waktu di bulan Ramadan. Sekalipun tidur itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik jangan tidur terus, tidur secukupnya. Tidur tok juga tidak baik, walaupun dicatat sebagai ibadah, tapi kan ada yang lebih baik, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tidur yang dibutuhkan, ngantuk sekali, maka perlu tidur. Kenapa? Karena mata itu juga butuh istirahat. Tidak pernah tidur sama sekali, ya tidak baik. Sebab mata itu butuh istirahat. Tapi syaratnya kalau memang ngantuk. Kalau tidak ngantuk, jangan tidur. Gunakan untuk beribadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Waqi'un, dan Kiai Waqi', insyaallah Kiai Waqi' radhiyallahu anhu ini gurunya al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahu rahmatal abrar. Kiai Waqi' mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, makanlah kalian semua dan minumlah dengan senang, dengan gembira, dengan enak, bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, disebabkan kamu telah melampaui hari-hari yang sudah lampau. Kamu telah berbuat baik, ibadah kepada Allah pada hari-hari yang sudah lampau. Dan ini kalau menurut firman Allah yang menyebutkan fil ayyamil khaliyah itu, yang dimaksud adalah ayyamus siyam, yaitu hari-hari di mana mereka berbuat atau melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyamus siyam, hari-hari berpuasa. Itu yang dimaksud dengan ayyamil khaliyah. Artinya apa? Disuruh makan dan minum dengan senang, dengan gembira, dengan enak. Itu maksudnya pada hari raya Idul Fitri. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, itu karena sudah melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di hari puasa itu, yaitu di bulan Ramadan. Iltaraku fihal akla wasyurbah, karena mereka di ayyamil khaliyah, atau yang dimaksud dengan hari-hari di mana mereka berpuasa di bulan Ramadan itu, mereka meninggalkan makan dan minum. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka beribadah kepada Allah, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi mereka diperintah oleh Allah, kulu washrabu hani'an, makanlah dan minumlah dengan senang hati, dengan gembira, dengan enak. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan fi rutbatil mubahah bainaz zuhdi fid dunya wa bainas saum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di dalam tingkatan kebanggaan di antara zuhud di dunia dan di antara puasa di bulan Ramadan. Zuhud di dunia dan puasa bulan Ramadan itu sama-sama dijadikan kebanggaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabbil 'abid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikatnya dengan anak muda yang ahli beribadah kepada Allah. Anak muda yang beribadah kepada Allah, tidak menghiraukan urusan dunia. Anak muda yang meninggalkan keenaan dunia. Bagaimana Allah mengatakan di dalam membanggakan kepada para malaikatnya itu? Kata Allah, ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli al-mubadzilu syababahu li anta indi ka ba'di malaikati. Kata Allah, yang menyerahkan masa mudanya hanya untuk aku,
sampai rela tidak kawin misalnya, karena waktunya disita terus untuk beribadah kepadaku, kan? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus beribadah kepada Allah. Anak muda tidak menghiraukan, tidak memikirkan urusan dunia, tetapi terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selalu waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, anta indi ka ba'di malaikati. Kamu menurutku, kamu di sisiku, kata Allah. Kamu di sampingku, kata Allah. Seperti sebagian malaikat-malaikatku. Ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah bangga sekali dengan anak muda yang zuhud, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan di hadapan para malaikatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fis shaim, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang berpuasa. Bagaimana kata Nabi? Yaqulullahu azza wa jalla, unzuru ya malaikati ila abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tentunya merupakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman. Bagaimana kata Allah? Unzuru ya malaikati, lihatlah wahai malaikat-malaikatku. Lihatlah hambaku. Dia rela meninggalkan syahwatnya, rela meninggalkan keenaan duniawi, rela meninggalkan makanannya, rela meninggalkan minumannya, sampai dia lapar, sampai dia haus, disebabkan berpuasa, min ajli, hanya karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda yang zuhud, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan juga dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sama. Jadi sama-sama dijadikan kebanggaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggi sekali pangkatnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sampai dijadikan kebanggaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, anak muda yang waktunya disita terus untuk beribadah kepada Allah, setiap saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanggakan oleh Allah. Orang yang berpuasa hanya di bulan Ramadan saja, hanya 30 hari atau 29 hari, ini juga dijadikan kebanggaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Jadi eman kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mumpung masih kita berada di bulan Ramadan, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanyak zikir kepada Allah, banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak baca Al-Quran, banyak, walhasil memperbanyak kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qila fi qauli ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Qala wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat barokah, menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, kita bisa mengamalkan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.